back bersama Lause Meliana di Ibadah Elion Kids versi online. Hello guys, I'm Yongji. And I'm Alicia. Are you ready to worship, guys? Yes, I'm ready. Me too. Okay, now before we start, let's pray. Tuhan, terima kasih kami masih boleh diberi kesempatan untuk bisa beribadah secara online. Kiranya Tuhan yang siapkan hati kami, Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi tiba-tiba ada suara, "Salam, hai engkau yang dikaruniai." Aduh, Yongji, stop it. Laushe, Yongji dari tadi gangguin aku. Yongji, you can play later, oke? Sekarang dengerin cerita Lause ya, oke? Aku Yongji, lahir dari keluarga yang tidak harmonis. Orang tuaku sering bertengkar. Waktu kecil aku suka mengganggu teman-temanku. Makanya gak ada yang suka main sama aku. Aku gak suka belajar, nilaiku pun juga banyak yang merah. Yongji, Lause mau tanya, kenapa tadi Yongji gangguin Alicia? Ya, it's okay, Laushe. I like it. But why? Pasti ada alasannya kan Yongji? You can tell me, it's okay. Don't worry, I won't be angry. Because if I do that, Alicia will pay more attention to me. At least she will say something. At home, nobody cares about me. Even mom and dad, it seems they don't care about me at all. They don't know me. But Yongji, Lause cares about you, okay? Tapi ada seseorang yang lebih sayang lagi sama Yongji. Not just average love, but really love you. Bahkan dia rela mati untuk Yongji. I know, Jesus, right? But now, so I don't think that Jesus is here with me. That's true, you cannot see him. Tapi kita bisa merasakan kasihnya, we can feel it. Lause juga alat Tuhan untuk sayang sama Yongji. Yesus memperhatikan dan menjaga setiap anak-anaknya. That includes you. Yes, you Yongji. And you too. Because he is good to us. Sejak saat itu, Lause Meli selalu ada untuk mensupport dan membimbing aku. Ada di kala aku sedih dan susah, dan juga ada di saat aku senang. Perlahan aku mulai mengenal tentang kasih Tuhan melalui kehadiran Lause Meli. Kini aku bukan lagi anak bandel yang suka gangguin temen. Aku juga mau melayani seperti Lause Meli. Mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally, and I will love, love, love. As you love me, and I will sing your praise eternally. I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings, for you are love, love, you're good to me. I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings, for you are love, love, you're
are good to me. For you are love, love, love. You're good to me, and you are wonderful. Eternally, and I will love, love, love. As you love me, and I will sing your praise. Eternally, for you are love, love, love. You're good to me, and you are wonderful. Eternally, and I will love, love, love. As you love me, and I will sing your praise. Eternally, for you are love, love, love. You're good to me, and you are wonderful. Eternally, and I will love, love, love. As you love me, and I will sing your praise. Eternally. Alicia sedang bertugas dalam pendaftaran guru baru di gereja yang sedang dilayaninya. Halo, Halo, saya ingin daftar jadi guru sekolah minggu di sini. oke. Sebentar. Aku kenal loh. Kamu Yongji bukan sih? Iya, iya. Aku Alicia, teman sekelasmu dulu di sekolah minggu. Oh, And I still remember you, the naughtiest boy in class. Wah, look at you now. Hai Alicia. Wah, how are you? Hampir 10 tahun ya kita nggak ketemu. And you look great. And I'm happy to see you again. Tapi Yongji kamu juga berubah loh 180 derajat. Dan yang pasti aku nggak nyangka, I cannot believe you want to be a Sunday school teacher. It's amazing. It's a long story. Singkatnya, hidupku berubah sejak aku kenal Rosemary. Dia bukan cuma ngasih tahu, tapi juga menunjukkan seperti apa kasih Tuhan Yesus. Dia bagaikan orang tua dan sahabat bagiku. Dari Rosemary, aku tahu seperti apa kasih Tuhan. That's why aku juga mau jadi guru yang mengasihi agar anak-anak tahu ada pribadi seperti Yesus yang peduli pada mereka. Sayang haus rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya gerakan kasih-Mu. Ku sayang haus rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitu
Hai guys, shalom semuanya. Jumpa lagi dengan Losu Syuchen. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang surga, sekali lagi terima kasih atas kemurahan Tuhan yang sudah peliharakan kami. Kami boleh menikmati hidup kami sampai hari ini. Dan juga kami boleh beribadah walaupun melalui media sosial ya Tuhan. Tolong Tuhan berkati kami hari ini, siapkan hati kami, juga urapi Losu yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang berbicara di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh mengerti dengan jelas apa yang Tuhan mau. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Guys, kalau minggu lalu kita sudah mendengarkan siapa sahabat yang sejati itu. Kita sudah belajar tentang seorang sahabat. Hari ini Losu akan mengajak kalian belajar tentang seorang guru yang luar biasa. Siapa sih guru itu bagi kalian? Ada yang mengatakan guru itu adalah wakil dari orang tua yang mendidik kita dari kecil sampai besar. Ada yang mengatakan guru itu mendidik kita menjadi generasi penerus. Ada juga yang mengatakan guru itu hari ini bukan hanya didapat dari seorang guru seperti Losu ini, tapi dari media sosial juga. Misalnya dari Instagram, dari YouTube. Nah, itu kita bisa belajar banyak dari sana. Itu memang betul adik-adik ya. Nah, tetapi guru yang bagaimana yang menjadi guru yang favorit bagi kita? Tentu toh kita punya guru yang favorit, ya kan? Guru yang favorit itu gimana? Guru yang mengajarkan apa yang diucapkan itu dia lakukan. Itu guru yang baik, itu guru yang favorit. Bukan hanya guru yang sabar, tapi guru yang perhatian, yang mendidik kalian. Bukan hanya memberikan ilmunya, tetapi memberi contoh di dalam kehidupan. Apa yang dia katakan, dia ajarkan, dia lakukan. Itu adalah guru yang baik, menjadi guru yang favorit ya. Losu dulu punya Losu ya. Gurunya Losu itu ada yang sabar gitu ya. Duh, kamu buat PR gak apa-apa, gak buat PR gak apa-apa. Nah itu salahnya Losu. Dengan kesabarannya Losu gak mengerti apa yang Losu itu maksudkan ya. Losu sering gak buat PR adik-adik. Tapi sampai hari ini Losu itu nyesel ya. Karena Losu gak mengerti, gak bisa gitu loh. Terutama ini di bidang bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris dulu itu kan dari SMP baru dapat sedikit-sedikit, enggak seperti kalian gini ya. Nah Losu karena Losunya sabar, Losu sering gak buat PR, gak belajar. Akhirnya Losu dapat nilai jelek. Sampai hari ini Losu kesulitan belajar bahasa Inggris. Tapi ada Losu lagi satu, Losunya tuh stres setengah mati ya. Losu ilmu ukur, kalau dulu ilmu ukur sekarang tematik ya. Nah itu dia kalau mau masuk di kelas, kalau lihat papan tulis ini tidak bersih, dia keluar lagi. Gak mau masuk. Gak mau masuk guys. Jadi nanti kita cepat-cepat bersihkan, terus panggil dia lagi masuk. Kalau dia sudah menjelaskan, dia tanya, sudah mengerti? Gak ada yang ngomong. Terus dia bilang, oh kelas ini ternyata gak ada orangnya, mati semua. Gitu. Nah, Losu itu takut adik-adik ya. Jadi kalau pelajarannya dia, malamnya itu Losu mesti buka buku belajar dulu. Nah, besoknya kalau dia tanya, Losu walaupun wes ngerti pura-pura enggak ngerti tanya ya. Nah, kalau enggak ada yang tanya cuma 1-2 orang, dia juga ngomong. Yang hidup cuma 1 orang, 2 orang gitu. Nah, jadi Losu siapkan, Losu belajar, Losu coreti, Losu tulis ya beberapa itu yang mau ditanyakan Losu bagikan ke teman-teman. Jadi akhirnya banyak yang tanya, akhirnya dia senang.
ternyata walaupun tidak mengerti, dia itu mau menjelaskan adik-adik. Jangan kita diam aja seolah-olah mengerti tapi nanti ulangannya jelek semua. Itu dia marah ya. Jadi kalau banyak yang tanya dia juga menjawab. Dan kalian tahu karena hal itu loh sepinter matematika, pinter berhitung ya. Hitung-menghitung itu pinter. Ya ini gara-gara itu tadi kita siap sebelum ini. Nah ini ya kita itu mengingat dia. Tapi adik-adik itu adalah guru di dunia ini. Ada guru satu ya, yang maha guru. Nah, dia begitu hebat di dalam sesaat mau mengajar, gumuli. Ya apa sih mau ngajar tentang guru ini ya? Apa hubungannya dengan dia? Kira-kira tahu enggak? Tahu enggak guys, siapa yang akan ceritakan hari ini? Iya betul. Itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bukan sekedar Tuhan, tapi dia itu adalah seorang guru. Buktinya di mana? Buktinya saat makan bersama di malam terakhir dia mau disalibkan. Tuhan itu melepaskan jubahnya adik-adik ya. Dia melepaskan jubahnya, dia menggantungkan jubahnya, dia mengambil kendenan yang disabukkan mungkin kalau sekarang ini handuk ya sebagai pekerjaan seorang hamba, seorang pembantu. Nah kemudian dia menghampiri murid-muridnya satu persatu itu dia basuh kakinya adik-adik ya. Sampai di saat dia membasuh Simon Petrus dia bertanya Petrus, Tuhan mengapa engkau membasuh kakiku? Nah di situ Tuhan mengatakan kalau aku gak mau membasuh kakimu terus kamu gak akan menjadi anggota kerajaanku ya. Kamu harus mengingat. Seorang hamba itu kamu akan menjadi seorang hamba itu bukan menunjukkan bahwa kamu itu direndahkan. Tidak. Malah di sana kamu akan ditinggikan ya, dihormati. Tuhan adalah Tuhan ya. Anak Allah dia mau rela bahkan turun ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Begitu besar kasihnya itu. Bahkan dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Dia mengatakan, aku memberikan teladan ini. Supaya kamu juga melakukan. Untuk membasuh kaki-kaki dari rekan-rekanmu. Kita bayangkan adik-adik. Kalau sepikir gitu ya. Tuhan, seorang Tuhan yang maha besar. Yang maha mengetahui segalanya, yang punya segalanya, dia melakukan itu. Wow, keren, ya kan? Kalau menurut Lause itu keren banget gitu loh. Lause berpikir di sana, betapa kerennya Tuhan kita sebagai seorang guru. Dia bukan hanya pandai bicara, tapi dia melakukan, dia memberikan contoh. Ya, itu yang hebat. Bahkan dia rela mati mengorbankan dirinya untuk kita. Dia mengajarkan betapa besar kasihnya itu. Dan dia ingin kita meneladani dia. Bukan saja merendahkan diri kita, tapi dia juga mau kita membagikan kasih yang dia berikan kepada kita. Yang dia contohkan kepada kita itu untuk dibagikan kepada sesama kita. Kepada yang lain. Lause masih ingat ya adik-adik. Waktu itu Lause disuruh minta maaf ya. Lause itu enggak mau. Sampai 2 minggu Lause gumulkan. Enggak Tuhan, aku tidak salah, aku tidak mau minta maaf. Aku selalu disalahkan, aku tidak mau minta maaf. Tapi firman Tuhan mengajarkan apa? Tuhan mendidik kita. Pergi, minta maaf. Pergi, minta maaf. Selama seminggu saat teduh Lause itu bicara seperti itu. Dan akhirnya Lause tanya kepada pembimbing Lause ya. Kepada seorang penginjil gitu. Terus dia bilang, ya taati aja. Wong Tuhan perintah kamu suruh pergi, ya pergi aja. Kita tinggal taat. Dia menyuruh kita, pasti baik. Akhirnya Lause pergi adik-adik. Lause memutuskan, oke, Lause pergi. Saat Lause pergi, saat Lause minta maaf, apa yang terjadi?
Yang tadinya Lose disalahkan terus, katanya Lose yang salah. Saat itu dia mengatakan, saat Lose minta maaf, dia mengatakan, ngapain sih kamu minta maaf? Kamu itu loh nggak salah. Lose dek. Waktu itu Lose saya enggak ngerti. Tapi setelah pulang, setelah itu Lose renungkan. Apa ya maksudnya Tuhan ini ngajar saya ini, ngajar Lose ini suruh minta maaf. Dan saat itu dikatakan Lose ini enggak salah. Ternyata yang Lose selama ini direndahkan, saat itu Lose ditinggikan oleh Tuhan. Hebat banget guys. Tuhan kita itu is okay. Ya. Dia keren banget bagi Lose. Dia tidak aja mengajarkan hal-hal yang tidak berguna. Saat Lose dulu punya cita-cita banyak adik-adik, tapi tidak terkesampaian. Tapi Lose juga punya angan-angan saat itu melihat seorang guru ya, bawa buku gini, bawa tas gini, bawa buku, wih keren banget gitu ya. Wih jadi guru itu keren loh. Nggak tahu kalau jadi guru itu juga susah ya. Harus ngasih teladan kan. Harus bisa menjadi contoh supaya murid-murid itu bisa mencontoh kita. Bisa hidup benar seperti yang kita ajarkan. Tapi ternyata akhirnya Tuhan itu Lose juga tidak nyangka mengabulkan salah satu cita-cita Lose menjadi seorang guru. Dan itu adalah sekarang ini guru sekolah minggu. Lose bangga banget ya. Gitu. Lose bisa melayani. Karena Tuhan sudah memberikan contoh kepada kita. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Dia memberikan kasihnya yang begitu besar. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus kita. Bahkan dia selalu menyertai kita. Dia tidak hanya mengajarkan hal-hal yang omong kosong, adik-adik. Kalau kita sekarang berguru, ya, melalui internet, melalui YouTube, melalui Instagram, berhentinya sampai di sana. Kita taunya ya cuma di sana, tidak ada kelanjutannya. Apa hebatnya? Tetapi kalau kita mengikut Yesus, banyak hal yang bisa kita lakukan, yang kita jadikan contoh ya. Kita kalau mau guru itu menjadi teladan bagi kita, menjadi favorit, itu adalah guru yang bukan hanya bisa bicara tapi bisa melakukan. Dan Tuhan ini adalah salah satu guru yang seperti itu. Di dalam ajarannya, di dalam firman-Nya itu semuanya dia ajarkan. Mengasihi. Kalau kamu disakiti, misalnya ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Kalau kita enggak mesti enak ya sakit pipi kiri wis ditampar dikasih satu Istilah nih, kamu itu rela disakiti dan kamu itu rela mengampuni, memaafkan. Bahkan Tuhan mengajarkan kita mengampuni 70 kali 7. Hebat gak? Keren ya kan? Gak ada loh di dunia yang mengajarkan seperti itu. Dan apa untungnya kita mengampuni orang sampai 70 kali 7? Ada. Karena kita juga akan diampuni Tuhan. Dan kita akan menjadi anggota kerajaannya. Itu yang penting adik-adik ya. Ada dulu Lose pernah tanya ya kepada murid-murid. Ayo kamu mau jadi guru enggak? Guru sekolah minggu? Enggak aku pengen jadi dosen. Loh kenapa? Iya lah jadi guru sekolah minggu itu repot. Banyak waktu tersita tapi enggak dapat apa-apa. Kalau jadi dosen fulusnya banyak gitu ya kan. Nah terus Lose mengatakan jangan salah. Kamu jadi dosen fulusnya banyak. Jadi guru sekolah minggu lebih banyak lagi. Mana enggak dapat gaji? Siapa bilang? Gajinya Lose guru sekolah minggu itu besar di surga. Gaji yang penting di surga. Bukan di dunia ini. Dunia ini bisa hilang sekejap. Tapi kalau kita mendapat upah yang besar di surga, hidup kita gak usah ditanya lagi, ya kan?
kita hari ini bisa belajar dari pengalaman-pengalaman hidup kita. Saat kita mendapat kesulitan, Tuhan dengan firman-Nya mengajarkan kita bagaimana kita bisa menghadapi kesulitan itu. Bagaimana kita menemukan jalan itu. Keren kan? Gak ada loh yang seperti itu selain Tuhan kita. Dia Tuhan juga guru. Jika kita mau Dia menjadi guru kita, maka kita harus membangun relasi yang baik dengan Dia. Kalau kita tidak mengenal Dia, bagaimana kita bisa menjadikan Dia guru kita? Bagaimana kita bisa membuat Dia adalah guru favorit kita? Bagaimana kita bisa mentaati apa yang Dia perintahkan? Tidak bisa. Itu sebabnya kita harus mengenal Dia. Kita harus tahu Dia siapa dan Dia bagaimana. Seperti Lose. Kalian kenal Lose seperti apa? Pengenalan kalian seberapa? Kalau misalnya di sini ada sebuah bangku yang kakinya satu tuh agak miring ya. Tapi Lose tahu itu kalau diduduki nggak akan jatuh. Tapi kalian kan nggak tahu. Nah waktu Lose suruh kalian, panggil kalian salah satu. Coba kamu duduk di bangku itu. Kalau kalian nggak mengenal Lose, kalian mau duduk? Nggak akan. Lose ini gila kali. Bangku seperti itu suruh duduk. Kalau aku jatuh gimana? Nah, tapi kalau kalian itu mengenal Lose, siapa Lose, ya kan? Lose gak cuma ngomong tok, gak mungkin Lose itu mau menjatuhkan aku. Kalian pasti akan duduk di sana. Kalian akan percaya. Aku percaya, aku mengenal Lose. Lose itu gak akan membohongi kita. Lose itu gak akan memberikan kita hal yang gak baik. Nah, dengan Tuhan pun kita begitu. Kalau kita tidak mengenal Dia, kita tidak akan percaya dengan Dia. Oleh sebab itu, kita harus banyak belajar firman Tuhan. Di sana Tuhan banyak mengajarkan hal-hal yang luar biasa, yang keren, ya. Menurut Lose itu keren banget pengajarannya dia. Dia bukan hanya ngajar, tapi teladannya luar biasa. Itu yang perlu kita ketahui. Itu yang perlu kita pelajari, ya, supaya kita lebih dekat dengan Tuhan, supaya kita tahu siapa Tuhan. Nah, dari sana kita bisa menjadi murid yang baik. Kita mau mencontoh Dia, mengasihi, kasihlah sesamamu. Kita bisa mengasihi, ya. Nah, itu adik-adik. Tapi kita juga jangan melupakan guru-guru kita yang berkontribusi di dalam hidup kita sampai sekarang. Kita harus mendoakan mereka. Kita harus mengingat jasa-jasa mereka. Oke? Nah, itu yang penting. Jadi jangan lupa ya, Tuhan adalah guru yang hebat. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Dulu Ko Matthew hampir setiap acara kenaikan kelas di gereja, Ko Matthew itu nggak bisa datang. Padahal kan waktu itu acaranya seru. Ada basar, terus juga ada yang jualan burger. Wah, burgernya itu the best ya pokoknya. Nggak ada yang bisa nandingi burgernya Elion. Tapi Ko Matthew itu sering harus keluar kota untuk tanding. Nah tapi lagi Ko Matthew nggak pernah sekalipun dilupain sama Lose-Lose. Jadi poin-poin yang udah Ko Matthew dapat kumpulin setiap minggu itu nggak jadi hangus, tetap bisa ditukerin sama barang dan juga mainan waktu itu. Nah di sini Ko Matthew itu seneng banget, tapi bukan karena tetap dapat barang sama mainannya. Seneng bangetnya karena tetap diperhatiin dan juga diinget terus sama Lose-Lose. Jadi waktu kelas 2 SMP saya adalah anak yang sering misu, ngomong kotor. Sampai suatu minggu guru sekolah minggu saya menanyai kami satu kelas, apakah yakin kalian masuk surga? Ya tentu saja saya bilang ya pasti dong, karena kan saya tiap minggu ke gereja. Nah, tapi dia menjelaskan bahwa keselamatan itu bukan hanya karena kita ke gereja, tapi karena kita harus percaya sama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita satu-satunya. Setelah dari gereja saya pulang,
saya berdoa, saya meminta Tuhan Yesus menjadi juru selamat saya satu-satunya pribadi. Dan sejak saat itu saya berhenti misu, saya berhenti ngomong kotor. Terima kasih kepada lasi saya, almarhum lasi Bontan, juga lasi-lasi yang lainnya yang sudah mengabarkan Injil kepada kami anak-anak sekolah minggu di DKH Elion dengan penuh semangat dan kesabaran. Tetap semangat dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah guys, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang surga, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman-Mu sekali lagi boleh mengajarkan kepada kami, agar kami boleh lebih mengerti dan mengenal Engkau sebagai guru pribadi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah firman-Mu dan berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, apa yang Tuhan ajarkan kepada kalian sepanjang minggu ini? Baik melalui ibadah atau pengalaman orang-orang yang lain atau orang-orang di sekitar kita. Dan ingat ya, pada guru-guru yang berjasa buat kalian. Siapakah mereka? Doakan dan bila memungkinkan, ucapkan terima kasih kepada mereka dalam waktu dekat ini. Oke guys? Nah, mari kita ayat hafalan ya. Ayat hafalan hari ini kita ambil di dalam Yohanes 13:15. Mari kita baca bersama. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sekali lagi, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ingat ya guys ya. Nah, jangan lupa setelah ini persembahan boleh kalian kumpulkan atau boleh kalian transfer. Yang kalian kumpulkan kalau sudah banyak boleh kalian setorkan di gereja atau ditransfer juga boleh. Oke, sampai jumpa. Yes guys, that's right. Tuhan Yesus adalah guru teladan yang terbesar. He is our greatest teacher. Even more, He is not just a teacher, but above all, He is our God. Yes, Tuhan yang menyelamatkan dan menebus dosa kita. Tuhan yang kita sembah dan layani. How great is our God!
our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great is our God. Age to age He stands, and time is in His hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And always sing how great is our God. Name above all names, worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. Name above all names, worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! Guys, I have a mission for you. Yuk kirim apapun ke Lause yang muncul ada di pikiranmu sekarang. Bisa berupa kesanmu tentang Lause, foto bareng Lause, random funny video, or just say hi. Anything pokoknya. Kalian bisa kirim lewat WA, Line, atau DM Instagram, or a call will be great. Spread the love, guys. Sampai di sini worship kita hari ini. See you again next week dalam ibadah Alien Kids versi online. Bye.